Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai di kitab Yesaya, pasalnya yang ke-42. Kita telah berbicara di episode sebelumnya tentang pasal 41 dan kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi umatnya. Tidak seperti semua Allah buatan tangan lainnya yang diandalkan oleh manusia. Tuhan itu unik karena dialah yang pertama dan yang akhir, yang abadi, yang maha kuasa. Yang lazim, pencipta, dan penguasa. Saya juga ingin memberitahu Tuhan yang maha besar berada di sisi umatnya. Kata kepada setiap anak-anak Tuhan selama berabad-abad, jangan takut, aku menyertai engkau. Walaupun jumlahmu sangat sedikit, lemah, seperti cacing, tapi kuasa Tuhan bekerja untukmu, mengubahmu menjadi kereta luncur pengirik, yang artinya kuat, tidak sedikit, ataupun cacing. Tetapi kamu telah memperoleh kuasa dari Tuhan. Hari ini kita akan melakukan perenungan lagi tentang keunikan Tuhan, versi Tuhan-Tuhan lainnya, dan tentang apa yang akan Tuhan lakukan demi umatnya. Tuhan ada di sisi umatnya. Dan juga tentang hamba Yehova. Siapa yang dimaksud dengan hamba Yehova, hamba Tuhan? Kita akan mempelajarinya hari ini di pasal 42. Sebuah kehormatan atas kehadiran seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima kasih, Yosef. Saudara Yat. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera mulai pembelajaran setelah jeda rehat. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kami masih memiliki beberapa poin di pasal 41 sebelum kita memulai pasal 42. Ayat-ayat dari 17 sampai 20, Alkitab berkata, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Mohon penjelasan Anda. Saya melihat penelitian yang luar biasa dengan kemurahan hati yang luar biasa. Kesengsaraan yang luar biasa pada manusia, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tapi tidak ada. Bayangkan Anda berada di hutan belantara dan Anda kehabisan air. Apa yang akan dilakukan dalam situasi yang menyakitkan seperti itu? Saya beritahu Anda apa yang harus dilakukan. Itu terjadi dalam perjanjian lama terhadap Hagar dan putranya. Ketika Abraham telah memberi mereka sekantong air sebelum dia menyuruh mereka pergi. Apa yang bisa dia berikan lebih dari sekantong air, bahkan kelembaban di kulitnya sudah hilang. Ketika Tuhan memberi, apa yang dia berikan? Ia Sebuah memberikan. sumur air. Jadi ada perbedaan besar antara keduanya. Ayah yang dermawan yaitu Abraham ketika dia memberi ini adalah sekantong air. Tapi ketika Tuhan memberi, ia berikan sebuah sumur air. Karena itu, orang miskin dan membutuhkan yang sangat sengsara tidak mencari banyak hal, hanya air. Yang sangat penting, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul. Dan buat mata-mata air membual di tengah dataran. Betapa agungnya Allah kita bagi orang yang rendah hati dan remuk jiwa. Tuhan menyertai setiap orang yang merasa miskin dan kesepian, yang berpaling kepada Tuhan karena Tuhan dikhususkan untuk mereka yang miskin dan membutuhkan.
Ketika membaca ayat-ayat ini, mulai dari ayat 17, saya merasakan bahwa ada masyarakat dan negara di dunia kita kepada siapa kata-kata ini berlaku mencari air. Dan lidah mereka kering karena mereka kehausan. Tidak ada pertemuan, tidak ada gereja, tidak ada pemberitaan Injil di negara-negara ini dan orang-orang kelaparan dan juga haus. Agar Tuhan dapat menjangkau mereka. Dan saya merasa setiap kali kita memberitakan firman Tuhan dalam program ini, Tuhan memancarkan mata air yang melintasi batas negara. Benar. Dan setiap hambatan dan menjangkau orang-orang. Apa yang akan Anda sampaikan kepada mereka yang menonton kita sekarang di mana mereka kehilangan firman Tuhan, tidak mendapat pengakuan resmi dengan situasi kekristenan di negara mereka, kehilangan kesempatan untuk menerima seorang penginjil dan mengajarkan mereka sesuai Alkitab. Apa yang akan Anda katakan? Saya katakan kepada mereka, bergembiralah, Tuhan telah menggunakan teknologi untuk menjangkau ke tempat yang tidak pernah kita harapkan, terang Injil bisa dijangkau. Seseorang mengatakan ekspresi yang bagus ketika jelai dan panen gandum telah berakhir dan Rut orang Moab tidak punya tempat untuk memungut. Kemana dia pergi? Dia pergi menemui Boas sendiri. Jadi kapanpun sumber kasih karunia tidak tersedia, Tuhan sumber segala kasih karunia tersedia. Jadi ketika dia bekerja sepanjang hari, dia mendapat 1 eval jelai. Tapi tanpa bekerja, dia mendapat 6 takaran jelai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berada di sisi orang miskin yang kekurangan dan merawat mereka. Benar. Bagian selanjutnya dari pasal 41, dari ayat 21 sampai ayat 24, sedang berbicara tentang sebuah kasus atau panggilan dan tantangan. Dikatakan, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub, biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Dan dia berbicara tentang tantangan. Apa saja aspek tantangan antara Tuhan Allah Yakub dan Allah-Allah kafir lainnya? 3 hal utama ceritakan kepada kita hal-hal sebelumnya. Artinya apa awal dari segala sesuatu? Saat ini suara ateisme sangat keras. Apa itu ateisme? Tidak ada Tuhan. Jadi siapa yang menciptakan dunia ini? Yang muncul dengan sendirinya. Jadi jelaskan pada kami siapa yang pertama kali menciptakan benih kehidupan. Tidak, dia tidak memberitahumu apapun tentang hal-hal sebelumnya. Dia membawa kembali selama jutaan dan miliaran tahun. Tetapi ia tidak memberitahu kepadamu apapun tentang perkara-perkara yang terdahulu, maka ia tidak membuktikan apapun. Siapa yang menaruh pikiran dalam diri manusia? Manusia telah berevolusi dari apapun. Oke, tapi siapa yang menaruh pikiran dalam diri manusia? Dia tidak memberitahumu tentang hal-hal sebelumnya. Tantangan kedua, hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Beritahu kami. Apa yang akan terjadi besok? Manusia tidak punya jawaban untuk pertanyaan kedua ini. Pertanyaan ketiga dan tantangan terakhir, berbuat baik atau berbuat jahat, lakukan apapun. Elia mengejek Nabi Baal, turunkan api dari langit atau turunkan air, bawa apa saja, lakukan apa saja. Tapi sayangnya mereka tidak bisa membawa air atau api atau melakukan apapun. Maka Elia mengolok-olok Nabi-Nabi Baal dan juga Allah-Allah mereka. Oke. Ayat 25 sampai ayat 29, dia berbicara tentang seseorang sebagai orang ketiga yang mengatakan, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang, dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Tentang siapa dia berbicara dalam ayat-ayat ini? Seperti yang kita telah lihat di awal pasal 41, kita lihat di akhir pasal 41 kata-kata tentang Kores yang disebutkan namanya di akhir pasal 44. Kores, Raja orang Kores, Persia. orang Persia. Kita akan baca tentangnya berdasarkan namanya. Di akhir pasal 44 dan awal pasal 45, tapi di sini dia merujuk padanya tanpa menyebutkan namanya. Dan omong-omong ada 2 raja yang disebutkan dalam Alkitab. Nama mereka ratusan tahun sebelumnya mereka dilahirkan. Yosia dan Kores. Salah satu dari mereka menghancurkan berhala dan yang lainnya membangun kuil Tuhan. Sungguh menakjubkan bahwa Alkitab menceritakan tentang hal-hal yang akan datang dan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya dikatakan kerajaan yang akan menaklukkan umat Tuhan adalah kerajaan Babel. Yesaya berkata bahwa mereka akan tinggal di sana selama 70 tahun. Dan Alkitab katakan bahwa orang yang akan menghancurkan kerajaan Babel disebut Koresh. Alkitab sangat tepat, Saudara Yosef. Ia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. dan Dia inilah adalah kitab Tuhan. Benar. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jika Tuhan mau menjelaskan kepada kita semua jalannya mengenai kita sebelumnya, maka kita tidak lagi berjalan dengan iman, tetapi dengan melihat. Dia mengirim kita melalui cara-cara yang asing menurut kita.
dan membuat kita melewati pengalaman baru yang indah. Agar kita dapat belajar bagaimana kasih karunia-Nya mendukung kita dengan cara yang luar biasa. Dan kebijaksanaannya mengatur urusan kita dengan cara yang diberkati. Jadi kita tidak perlu melihat jalannya sebelum melanjutkan. Tapi percaya saja pada pimpinan Tuhan dan ini sudah cukup. Karena Dia mengetahui akhir sedari awalnya. Kita tahu bahwa kata-kata di ayat 25 adalah tentang Koresh yang akan datang di masa depan. Tetapi kata-kata ini dalam bentuk lampau. Katanya di sini, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Kata nubuatan ini belum digenapi. Saya tidak dapat memahami apa yang terjadi di masa lampau atau di masa depan. Jika kata-kata ini merupakan nubuat tentang peristiwa dan orang-orang di masa depan, mengapa diucapkan dalam bentuk lampau? Ini adalah gaya permanen dari nubuat itu. Nubuatan pertama yang terpenuhi berada dalam bentuk lampau. Yang disebutkan dalam Yudas ayat 14. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Apakah Tuhan telah datang dan melaksanakan Dia belum penghakiman datang. atau dia belum datang? Ini adalah nubuatan pertama bahwa Henok anak ketujuh dari Adam yang dinubuatkan belum tergenapi. Dan ini disebutkan dalam bentuk lampau, dan yang dimaksud dalam bentuk lampau adalah memastikan akan terjadi. Ketika saya berbicara tentang sesuatu di masa depan, saya tidak dapat memastikan apa hal itu akan terjadi atau tidak, tapi saya berkata, itu terjadi, ini berarti sudah dikonfirmasi. Bahkan nubuatan mengenai Kristus, salib, dan kematiannya. Alkitab berkata misalnya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Orang mendapatkan kuburan di antara orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Semua ini dalam bentuk lampau. Karena nubuatan ingin mengatakan bahwa hal ini terkonfirmasi dan akan terjadi pada waktunya. Bukan tergantung pada kemungkinan terpenuhi atau tidaknya, ini adalah sesuatu Benar. yang ditegaskan Tepat. seolah-olah sudah terpenuhi. Benar. Izinkan saya masuk ke pasal 42, Saudara Yosef. Apakah judul atau pokok bahasan yang ada dalam pasal 42 ini? Ini bukan topik utama meskipun topik inilah yang menarik perhatian kita. Ini adalah puisi pertama tentang hamba Yehova. Siapakah hamba Yehova? Hamba Yehova adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia telah datang, seperti yang dikatakan Filipi 2, dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia datang sebagai hamba Yehova yang sejati. Ketika semua pelayan gagal, Israel adalah seorang hamba Tuhan. Namun, sayangnya dia gagal. Dia tidak memperdulikan Tuhan. Dan ini juga yang akan diceritakan dalam pasal ini pada kita. Tentang bangsa yang gagal ini, tapi seolah-olah Tuhan berkata bangsa ini telah gagal. Aku datang sendiri atau membawa hamba Yehova yang sempurna. Ngomong-ngomong ada 4 puisi di bagian yang kedua Yesaya. Di 4 besar yaitu 42, 49, 50, dan 53. Yang berbicara tentang 4 puisi dari hamba Yehova yang menderita dalam berbagai gambaran yang berbicara tentang dia. Baik, tapi sebelum kita mulai membicarakannya, rincian pasal ini dikatakan tentang Tuhan, hamba. Seperti yang Anda sebutkan dalam Filipi 2 dengan mengambil rupa seorang hamba. Mengapa dikatakan tentang Tuhan dan mengapa dia datang sebagai hamba? Karena dia tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri dan melaksanakan agendanya sendiri. Tapi seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6, sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi dia ada di bumi ini demi kemuliaan Bapa. Lalu di kayu salib demi kemuliaan Tuhan, dia tidak datang demi dirinya sendiri, tetapi dia diutus. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 48, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku Dengan rohnya. Dan karena dia diutus oleh seseorang, maka dia adalah hamba orang yang mengutus dia. Tentu saja kata-kata ini tidak berbicara tentang ketuhanan. Tentang tapi Kristus dalam berbicara kemanusiaannya. tepatnya. Tentang Kristus dalam kemanusiaannya, Ya. sebagai manusia yang kedua, Adam Tepat. terakhir yang datang untuk melakukan kehendak Tuhan, Benar. berbeda dengan Adam pertama, kepala ciptaan yang jatuh. Dikantang dia bahwa dia adalah seorang hamba. Ayat pertama pasal 42 berbunyi, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapakah yang dibicarakan di sini? Yehova, Yehova. yang adalah Tuhan. Mengapa dia senang di dalam Kristus sebagai hamba melalui perkataan ini? Ya biasanya hamba itu bangga pada tuannya. Tapi di sini
Dan dalam 4 puisi yang saya sebutkan, Tuhan bangga terhadap hambanya. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Faktanya, kita tahu bahwa dia adalah seorang hamba, tapi pada saat yang sama dia adalah manusia yang berdiri di samping Tuhan semesta alam. Dia setara dengan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan pada Filipi 2, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi di sini Tuhan bangga kepada Kristus dan dia menunjuk kepadanya sambil berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jika ayat 1-4 berbicara tentang sifat-sifat hamba Tuhan, Kristus dalam kemanusiaannya, lalu apa saja sifat-sifat Kristus yang disebutkan dalam ayat 1-4? Kita dapat memberi judul untuk puisi ini dan seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ini sebuah puisi. Dan juga pasal 49, 50 dan bagian terakhir dari pasal 52 dengan pasal 53 ditulis sebagai puisi. Di sini kita bisa memberinya judul pilihan dan jalan. Apa jalan hamba yang sempurna ini? Pertama dia berkata, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Roh Kudus yang terhubung dengan Kristus disebutkan dalam 3 pasal Yesaya. Yesaya pasal 11 yang telah kita pelajari sebelumnya. Dia berkata roh Tuhan akan ada padanya. Lalu Yesaya 61 yang akan kita pelajari, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Dan tengah Yesaya 42 aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan dia menyebutkan 7 atribut dalam negatif. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdagangkan suaranya di jalan. Biarkan saya menyebutnya kesempurnaan dan kebajikan dari sang hamba. Kelemah lembutan hamba ini ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdagangkan suaranya di jalan. Lalu 2 atribut lainnya yang memiliki 2 penjelasan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ada semangat bagi mereka yang hancur dan kesabaran bagi orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan memberi semangat kepada mereka yang hancur. Dan sabar terhadap orang berdosa yang tidak adil. Dan terakhir di ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Dan tidak akan patah terkulai. 2 atribut lainnya di negatif. Berbeda dengan Musa dan Elia. Musa yang menjadi lemah dan Elia yang patah semangat. Tapi hamba Yehova yang sempurna tidak seperti Musa dan Elia. Tidak akan pudar atau patah terkulai. Oke, Saudara Yosef mohon beritahu kami tentang ayat selanjutnya dari ayat 5 ke ayat 7 yang berbicara tentang pekerjaan dari hamba Tuhan. Bukan hanya sifat-sifatnya saja, tapi juga pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang dikatakan? Ya, dia berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dia mulainya dengan manusia, tapi tidak hanya dengan manusia di bumi, tetapi menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini adalah tanda-tanda, pertanda akan apa yang akan terjadi bila Kristus telah datang. Dia seharusnya datang untuk Israel, tapi ini sebuah petunjuk. Ini bukan hanya untuk Israel, tapi menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk Israel. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk semua bangsa di bumi, untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara, dan ini telah selesai. Secara harafiah, banyak orang buta yang dapat melihat pada zaman Kristus. Dan secara spiritual, banyak orang yang dipenjarakan dalam tahanan. Seperti wanita yang diikat setan selama 18 tahun. Kristus berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Jadi Kristus telah melakukan hal ini secara harafiah dan moral. Akankah kata-kata ini dipenuhi di masa depan sebagai berkat dari kerajaan Mesias? Artinya bahwa Tuhan akan mencelikan mata orang buta dan mengeluarkan orang-orang yang dipenjara dari kesusahan besar. Dan membawa mereka ke dalam luasnya kerajaan 1000 tahun. Itu yang akan terjadi? Dan kita telah melihat di pasal 35 ketika dia berkata pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini bicara tentang ciri-ciri kerajaan Kristus. Tidak ada orang buta, orang lumpuh atau orang tuli dan sebagainya. Jadi berkat kerajaan 1000 tahun Tuhan tidak hanya bagi Israel saja, namun seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Bagi Israel sebagai Raja Israel, untuk seluruh dunia sebagai Raja Besar untuk seluruh bumi. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Sebuah pertanyaan di ayat 18 dan di ayat 19. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta, siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah hamba yang dibicarakan ayat 19? Apakah dia Kristus seperti yang kita lihat di ayat 1?
Siapakah hamba yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, Saudara Yosef? Sebenarnya pertanyaan penting karena banyak yang mengira kalau budak di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya yang dimaksud di sini bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Kristus sedang membuka mata orang buta. Jauh dari Kristus menjadi buta. Dan yang tuli seperti hamba Tuhan, Kristus sedang membuka telinga orang-orang tuli jauh dari orang yang tuli. Tapi di sini dia berbicara mengenai Israel sebagai seorang pelayan. Lihat ayat 10 pasal 43, Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Maksudnya Israel juga di pasal 44, ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Di sini dia berbicara tentang Israel sebagai seorang hamba, namun seorang hamba yang gagal seperti yang kita bahas di awal episode. Iya. Kristus adalah hamba yang sempurna, Israel adalah hamba yang gagal. Maka ketika dia berfirman, siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Maksudnya adalah berapa banyak yang telah mereka lihat namun mereka tidak melihat apapun. Dan berapa banyak yang telah mereka dengar namun mereka tidak mendengar apapun. Di mana kita dapat menemukan apa yang telah mereka lihat. Yohanes 15 mengatakan, tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku, dan di mana kita dapat mengetahui bahwa mereka mendengarnya juga dalam Yohanes 15, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata pada mereka. Mereka tentu tidak berdosa, tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Karena saya berbicara pada mereka bahkan sampai yang saat terakhir imam besar bertanya langsung pada Kristus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia mujizat Allah, untuk apa? Kita perlu saksi lagi. Jadi mereka telah melihat banyak hal, mereka telah melihat mujizat besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka mendengar perkataan Tuhan yang terus terang bahwa dia adalah Tuhan yang diwujudkan dalam daging. Mereka mendengarnya, tapi sayangnya yang buta dan tuli, siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh, yang berdedikasi dalam pandangan tujuan Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak sempurna secara harafiah. Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Dia seharusnya mengagungkan hukum dan menjadikannya mulia, tetapi dia tidak mengagungkan hukum dan tidak menjadikannya mulia. Jadi Kristus datang untuk mengagungkan hukum dalam hidupnya dan dalam kematiannya. Oke, kata-kata selanjutnya dari ayat 21, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Israel sebagai hamba seharusnya melakukan hal ini namun ia gagal. Maka Kristus datang sebagai hamba Yehova untuk menggenapinya persyaratan ini. Benar. Jadi dia melanjutkan, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, mereka rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Perkataan ini telah tercapai selama 2000 tahun ketika Kristus datang kepada mereka. Dia menunjukkan kepada mereka semua bukti yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan dia memberitahu mereka dengan jujur dan mereka menolak untuk percaya kepadanya. Dan di ayat 22, jangka waktu 2000 tahun yang berakhir dengan kesesaran besar, tapi setelahnya saat pemulihan akan tiba. Mohon komentar terakhir pada ayat 23 dan 24, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjajah? Bukankah itu Tuhan, sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Baik orang Babilonia atau Media dan Persia mengira mereka bergerak sendirian untuk membinasakan umat ini. Siapakah penghasutnya? Siapa yang memegang kendali menggerakkan musuh melawan umat Tuhan? Sesungguhnya dialah Tuhan. Konon salah satu rabi Yahudi ditanya, mengapa Anda terpikat ke Babel selama 70 tahun? Dia menjawab, karena kami meninggalkan Tuhan dan melanggar hukumnya. Kemudian dia ditanya, mengapa kamu ditawan selama 2000 tahun? Mengapa? Dia tidak menjawab. Entahlah apakah dia tahu dan tidak mau menjawab atau karena dia tidak tahu. Namun jawabannya jelas, karena Mesias datang sendiri kepada mereka, tapi mereka menolak dia, memandang rendah dia, dan menyalibkan dia. Itulah sebabnya mereka mengalami semua masalah ini. Jadi siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Dan Israel kepada penjara, bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang yang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya yang orang tidak mau mendengar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Sekarang kita akan simpulkan bersama hadirin.
Kita telah membicarakan di akhir pasal 41 tentang Koresh orang Persia dan kita belajar bahwa ini adalah nubuatan tentang masa depan. Dan hal ini digenapi ratusan tahun setelahnya. Mengapa kata-kata ini ditulis dalam bentuk lampau? Nubuatan selalu dirumuskan dalam bentuk lampau untuk memastikan bahwa hal itu akan terjadi dan hal ini telah kita lihat dalam beberapa nubuatan seperti dalam kata-kata Yesaya 53 tentang Tuhan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke, jadi ini konfirmasi bahwa tidak ada kemungkinan bahwa nubuatan ini tidak akan terpenuhi. Saudara Ya. Yosef? Oke. Dikatakan di awal pasal 42 tentang Kristus bahwa dia adalah hamba Yehova, artinya bahwa Kristus datang mengambil wujud sebagai seorang hamba. Padahal dia adalah Yehova, dia Tuhan. Mengapa dikatakan dia hamba? Seperti yang telah kita pelajari hari ini bahwa ketika Tuhan datang sebagai seorang hamba, ini adalah suatu hal yang membuat kita bangga kepadanya. Dalam Yohanes 6, dia berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia datang bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Inilah arti dari kata hamba. Itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Dan ini disebutkan tentang dia dalam kitab ini Sebagaimana mungkin 5 seorang hamba kali. tidak melakukan kehendaknya, melainkan kehendak orang yang mengutusnya. Ya, dan hal itu dikatakan tentang dia lebih dari sekali dalam Yesaya 42, 49, 50, dan pada akhir tahun 52 dan tahun 53, bahwa dia adalah pelayannya. Baik, Saudara Yosef. Benar, disebutkan 7 kali dalam puisi itu bahwa Kristus adalah seorang hamba. Kristus disebutkan 7 Dalam kali 4 puisi. dalam 4 puisi sebagai hamba. Benar. Oke. Kita juga belajar di pasal 42 tentang hamba yang lain. Bukan Kristus, tetapi bangsa. Yang dikatakan dalam keadaan tidak mendengar dan tidak melihat. Mengapa dia menggambarkannya sebagai hamba yang buta dan tuli? Kita belajar bahwa mulai dari ayat 18 pembicaraan tentang hamba bukan untuk Tuhan Yesus, tapi ini tentang bangsa Israel sebagai seorang hamba. Dan dia mengatakan bahwa mereka tuli dan buta karena Tuhan datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Mereka melihat mujizatnya dan segala bukti yang membuktikan bahwa dialah Mesias, tetapi mereka tidak beriman dan tidak mendengarnya. Dan meskipun Israel seharusnya mengagungkan hukum, tetapi dia tidak melakukannya. Maka Tuhan datang sebagai hamba yang sejati dan dia menegakkan hukum dan membuatnya mulia. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes 15 di mana dia menunjukkan kepada mereka bukti-bukti namun mereka tidak percaya. Dia mengatakan pada mereka perkataan tetapi mereka tidak percaya. Bagaimana Ya. Saudara Yosef? Oke. Menurut saya mereka sangat bagus. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.